Pemirsa, Partai Gerindra akan merayakan hari jadinya ke-17. Dalam perayaan tersebut, presiden-presiden terdahulu seperti Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-7 Joko Widodo turut diundang. Apakah nantinya keduanya akan hadir dalam perayaan hari jadi partai politik yang menjadi naungan Presiden Prabowo Subianto? Partai Gerindra akan berulang tahun ke-17 pada 6 Februari 2025. Namun puncak perayaan hari jadi Partai Gerindra akan berlangsung 15 Februari mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam perayaan ulang tahun tersebut, partainya akan mengundang semua ketua umum partai politik termasuk presiden pendahulu. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut diundang. Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari, tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari, yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17. Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum akan kami undang. Insya Allah. Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang. Bila terwujud, pertemuan antara para presiden pendahulu di hari jadi Partai Gerindra menjadi momentum politik yang penting usai Pilpres 2024. Meski demikian, pengamat politik Adi Praitno menyatakan peluang pertemuan tersebut kemungkinan kecil terjadi. Bagi publik, sulit sepertinya bisa melihat pemandangan Megawati hadir dan berjumpa dengan Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan ada Jokowi di situ. Artinya secara psikologi politik, Megawati belum tuntas dengan Jokowi, yang itu artinya apa? Ini bisa dipastikan sangat mungkin Mega itu tidak akan hadir. Dan mungkin yang hadir dalam acara Gerindra nanti adalah elit-elit kunci lain, mungkin Puan Maharani, ataukah misalnya elit-elit lain yang didelegasikan sebagai representasi dari kepentingan politik PDIP. Harus diapresiasi karena Prabowo Subianto itu dengan Gerindra tentu saja ingin merangkul semua pihak ya dalam hari ulang tahun yang akan dilaksanakan oleh Gerindra. Masyarakat masih menunggu apakah Megawati Soekarno Putri atau Joko Widodo akan hadir memenuhi undangan Partai Gerindra. Tim TV One mengabarkan. Partai Gerindra mengundang mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo dalam acara ulang tahun partai tersebut yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Gerindra akan mengundang semua ketua umum partai politik dan juga mantan presiden. Apakah momen ulang tahun Partai Gerindra menjadi momentum pertemuan Megawati dan Joko Widodo? Apakah Megawati akan hadir walau Gerindra juga mengundang Joko Widodo? Kami akan membahasnya dengan juru bicara PD Perjuangan Mas Aryo Seno Bagas Koro dan juga pengamat politik dari Universitas Nasional Bung Slamet Ginting. Saya langsung ke Mas Aryo. Ini acara masih 1 bulan lagi Mas Aryo Seno. Ya. Tapi mungkin tidak peluangnya supaya ini tidak jadi rencana kosong. Sudah hampir setahun wacana dan tak jadi-jadi. 15 Februari Mas, mungkin tidak hadir. Ya. Terima kasih Mas Andro. Jadi kita sudah menerima berita itu ya dari teman-teman kawan-kawan Gerindra yang akan berulang tahun ke-17 dan bahwa ada rencana untuk mengundang Bu Mega sebagai salah satu tamu undangan di situ. Tentu saja sebagai satu partai kami mengucapkan terima kasih dan juga tentunya selamat menyambut menyongsong Sweet 17 untuk teman-teman Gerindra. Tetapi tentu saja kita menyadari sejarah panjang partai itu kan dibangun dari landasan tradisi saling hormat menghormati. Kita tentunya menghormati undangan tersebut. Tetapi karena undangan itu ditujukan kepada Bu Mega, tentu nanti harus kita sesuaikan dan sampaikan kepada Ibu Ketua Umum terlebih dahulu. Yang kebetulan memang di momen saat ini sedang tidak ada di Indonesia. Beliau sedang mengikuti rangkaian acara di Roma untuk menghadiri World Leader Summit di Vatikan. Termasuk juga hari ini menjadi salah satu Dewan Pembina untuk Scholas Occurrentes namanya. Ini suatu gerakan pendidikan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Nah, rangkaian kegiatan ini masih akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Tidak hanya di Roma, tapi juga ada di negara lain yang saya dengar yang akan Ibu Mega kunjungi.
Oleh karena itu saya rasa sebelum nanti kami menyampaikan ke Bu Mega, paling tepat adalah nanti menunggu kesediaan waktu Ibu. Tapi undangan ini akan disambut baik meskipun di waktu yang bersamaan juga dihadiri oleh rencananya ya Mas ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, yang mengundang kami kan Partai Gerindra dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini adalah hubungan yang sangat baik, dan antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga adalah hubungan antar lembaga yang sangat baik. Jadi dalam pemahaman tersebut tentu undangannya kami sambut baik. Oke, Bang Ginting, apakah ada ganjalan ketika di waktu yang bersama semua mantan presiden bertemu, termasuk Ibu Mega dan juga Pak Joko Widodo? Mungkin tidak itu terjadi pertemuan langsung. Ya, ini harus dikemukakan dulu, ulang tahun ke-17 ini seperti gadis yang lagi cantik-cantiknya, yang lagi genit-genitnya. Orang ingin melihat gadis 17 tahun. Maka Gerindra juga menunjukkan jati dirinya, apalagi sebagai partai pemenang pemilu presiden dan juga PDIP partai pemenang pemilu legislatif nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pertemuan ini tarik ulur terus menerus ya. Kemudian apa sih pentingnya pertemuan dua tokoh ini? Karena pertemuan dua partai pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif itu tentu saja dari sisi kebangsaan itu sangat menguntungkan ketika semua pemimpin bersatu membahas tentang bangsa. Karena itu yang harus dipertanyakan adalah agenda pertemuannya itu seperti apa. Kalau kita runut sebelum Pilpres juga agenda itu ada, tapi tidak terjadi, Bung. Nah, jadi begini, sebelum pemilu presiden sesungguhnya ada rencana pertemuan, tapi batal. Setelah pemilu presiden akan ada pertemuan batal 2 kali ya. Sebelum pengumuman kabinet 3 kali. Setelah pengumuman kabinet 4 kali. Ulang tahun Ibu Megawati ke-5 kali. Jadi ini upaya yang ke-6 kali. Nah, persoalannya adalah Presiden Prabowo itu ingin zero enemy ya. Satu musuh itu terlalu banyak. Dia ingin merangkul semua kekuatan bangsa, komponen bangsa, termasuk ingin sebenarnya PDIP menyatu dalam wadah berpikir secara kebangsaan di saat Prabowo menjadi presiden. Nah, undangan ini menurut saya menarik karena Prabowo pada saat partainya baru berdiri pada 2004 bersama Megawati menjadi partner dalam pemilu presiden. Jadi semacam nostalgia sebenarnya. Tapi hubungan itu bisa terganjal oleh 2 hal. Nah, pertama misalnya kehadiran Jokowi di situ. Karena lain halnya ya kalau Sebentar, Gerindra. Bung Ginting, artinya kalau Jokowi hadir, Megawati tidak datang? Saya kira begitu. Ini kan seperti air dengan minyak antara Megawati dengan Jokowi. Jadi kecuali misalnya Gerindra hanya mengundang ketua umum partai politik. Tapi ini Gerindra kan mengumumkan bahwa semua termasuk presiden dan mantan presiden maksudnya akan diundang. Nah, disinilah ganjalannya. Saya kira beberapa hal yang membuat pertemuan ini menjadi batal, ada 2 hal. Misalnya dari sisi Prabowo, di situ kan wakil presidennya ada Gibran bin Jokowi. Nah, kan seperti itu. Ini juga bisa mengganjal. Kemudian di sisi lain menurut saya ada kendala juga di PDIP soal status Sekjen Hasto. Nah, selama kemudian itu belum selesai urusannya, apalagi ini ada pra-peradilan hari ini ya, pra-peradilan, itu juga publik nantinya akan menggugat dalam pengertian, oh presiden bisa cawe-cawe untuk mengintervensi kasus Hasto itu. Jadi saya kira Prabowo juga akan menjadi rikuh kalau kemudian ada Sekjen Hasto di situ misalnya. Kemudian kasus Hasto itu juga belum selesai. Ini bisa menjadi ganjalan menurut saya. Begitu. Mas Seno ditanggapi dulu Mas. Sebagai air dan minyak nggak akan pernah disatukan Mas. Ya sejauh ini kan kami itu memandang seseorang tidak berdasarkan like or dislike. Tetapi berdasarkan bagaimana pemahaman perspektif keilmiahan tentang faktor ideologis seseorang. Dan dalam konteks ini saya rasa
kalau bicara hubungan dengan Pak Jokowi itu kan sudah kita move on lama lah. Itu sesuatu yang sudah ada di masa lalu, sesuatu yang buat kami adalah udah banyak dikritik lah dari berbagai civil society, lembaga akademik yang menguatkan bagaimana persepsi kami tentang beliau. Jadi ini bukan masalah soal prasangka atau tidak sukaan like or dislike personal, tetapi karena ada satu praktek politik yang kami anggap berbahaya dan itu ditunjukkan dan diteladankan oleh Pak Jokowi sebagai presiden di masanya. Buat kami itu saja masalahnya. Nah, dalam soal undangan ini kan ada peristiwa yang berbeda ya. Artinya dalam konteks hubungan elektoral antara PDI Perjuangan dan Gerindra, ini memang selalu seringkali di berbagai pemilu kami tidak berada dalam posisi kubu politik yang sama. Tetapi itu tidak mengganggu hubungan baik kami karena kami menyadari ada ikatan historis dan ideologis yang panjang. Dan terbukti hari ini pada saat Pak Prabowo memimpin, itu banyak program-program beliau yang senafas dengan prioritas kebijakan program PDI Perjuangan. Meskipun ada juga program-program aneh-aneh yang bukan programnya Pak Prabowo sebetulnya. Kan kemarin misalnya soal tabung gas itu dibuat suatu klarifikasi bahwa ini bukan program presiden gitu loh. Terus programnya siapa nih? Artinya kan dalam konteks implementasi kebijakan di bawah yang dilakukan oleh menteri-menteri beliau, ini kok rasa-rasanya masih ada program-program aneh ya yang berbeda dari apa yang disampaikan Presiden Prabowo pada saat pidato-pidato kenegaraan beliau. Ini program-program yang menyeleweng, menyimpang dari arahan Presiden. Kenapa kesannya tidak selaras? Dan tidak selaras oleh orang-orang yang rasa-rasanya publik hari ini sangat kritis. Bahkan ada banyak sekali ulasan, ada banyak sekali seruan peringatan darurat jilid 2 dan lain sebagainya. Dan ini mengarah, wah ini jangan-jangan ada titipan mantan. Nah ini kan malah merepotkan Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Titipan mantan apakah termasuk yang hari ini Mas? Jadi ganjalan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto? Itu persoalan yang berbeda lagi. Nah hari ini kami menjalankan proses hukum dengan baik. Apapun itu kita mengikuti prosesnya dengan baik sesuai dengan mekanisme. Dipanggil, diminta keterangan juga selalu hadir. Dan hari ini sudah pra-peradilan jadwal sidang yang pertama dan akan dilakukan putusan sidang kalau nggak salah kan waktunya adalah 7 hari dari hari peradilan pertama. Dan itu yang kita ikuti prosesnya. Bukan karena tersandra kasus itu, tarik ulurnya. Kalau Hastonya lepas baru Bu Mega mau ketemu. Nggak ada lah, itu kan banyak kita sedang ini. Rasa-rasanya kalau di dalam peristiwa politik nggak ada bumbu drama Korea konspiratifnya kan nggak seru. Tapi buat kami kita tidak terdistract dengan itu, kita tetap mengikuti mekanisme sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Pagar-pagar yang membatasi bukan personal tadi kalau versi PDIP. Ini Iya. masalah konstitusi, demokrasi yang secara ideologi dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi kami ulas hanya di Kabar Petang pemirsa.